Jas adalah pakaian formal yang digunakan oleh pria dan wanita untuk di berbagai acara-acara penting seperti pernikahan, acara bisnis, atau acara formal lainnya. Sejarah jas dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 di Eropa, di mana pakaian formal terdiri dari mantel panjang dan celana panjang. Pada awalnya, jas hanya digunakan oleh kalangan bangsawan dan aristokrat Eropa. Namun, pada abad ke-18, jas menjadi lebih umum digunakan oleh orang-orang biasa, terutama di Inggris, termasuk di Indonesia. Pada masa itu, jas masih terdiri dari mantel panjang dan celana panjang, dan umumnya dibuat dari bahan wol. Pada awal abad ke-19, jas mulai mengalami perubahan desain. Pada tahun 1810-an, jas yang lebih ramping dan kencang mulai populer di Inggris. Sementara di Prancis, jas yang lebih longgar dan dengan sedikit pengaturan mulai populer. Pada akhir abad ke-19, jas telah berkembang menjadi pakaian formal yang lebih ringan dan nyaman, dengan bahan yang lebih ringan seperti linen dan katun. Pada abad ke-20, jas menjadi semakin populer di seluruh dunia. Jas mulai digunakan sebagai pakaian resmi di banyak acara bisnis dan formal, dan menjadi simbol status sosial dan profesional. Selama periode ini, jas juga mengalami banyak perubahan desain, termasuk penambahan aksesoris seperti dasi dan topi. Hingga saat ini, jas masih menjadi pakaian formal yang populer dan dihargai, dan telah menjadi bagian penting dari busana pria dan wanita di seluruh dunia. Jas juga terus mengalami inovasi desain dan pengembangan bahan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar yang semakin luas. Seiring perkembangan zaman, jas juga mengalami perubahan dalam hal warna, potongan, dan bahan. Pada tahun 1920-an, jas dengan potongan sempit dan ukuran yang pas mulai populer, dan pria mulai mengenakan jas dengan warna-warna cerah seperti merah dan biru. Pada tahun 1930-an, jas dengan bahan wol tebal dan lembut seperti tweed mulai populer di Inggris, sementara di Amerika Serikat, jas dengan bahan gabardine mulai populer. Pada tahun 1940-an, selama Perang Dunia II, jas dengan potongan ramping dan rapi digunakan oleh tentara dan menjadi populer di kalangan sipil juga. Pada tahun 1950-an, jas dengan model double-breasted dan potongan lebar mulai populer, dan warna-warna seperti abu-abu dan coklat menjadi populer. Pada tahun 1960-an, jas dengan model single-breasted dan potongan ramping kembali populer, dan bahan sintetis seperti polyester mulai digunakan untuk membuat jas yang lebih ringan dan mudah dirawat. Pada tahun 1970-an, jas dengan potongan longgar dan lapel lebar menjadi populer, dan warna-warna terang seperti hijau dan oranye mulai digunakan. Pada tahun 1980-an, jas dengan potongan bahu lebar dan bentuk kotak menjadi populer, dan bahan sintetis seperti rayon mulai digunakan untuk membuat jas yang lebih berkilau. Pada tahun 1990-an, jas dengan potongan ramping dan sederhana kembali populer, dan bahan-bahan alami seperti linen dan wol mulai digunakan kembali. Hingga saat ini, jas masih menjadi pakaian formal yang populer, dan tersedia dalam berbagai desain, warna, dan bahan. Jas juga menjadi pilihan populer untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, acara bisnis, dan acara formal lainnya. Meskipun jas telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya, tetapi jas tetap mempertahankan citra yang elegan dan berkelas. Kesimpulannya, jas adalah pakaian formal yang telah menjadi bagian penting dari busana pria dan wanita di seluruh dunia. Sejarah jas dapat ditelusuri dari waktu ke waktu. Meskipun jas telah mengalami perubahan yang signifikan, tetapi jas tetap mempertahankan citra yang elegan dan berkelas. Jas digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, acara bisnis, dan acara formal lainnya, dan menjadi simbol status sosial dan profesional. Oleh karena itu, jas masih menjadi pilihan yang populer bagi banyak orang hingga saat ini. Itulah cerita singkat sejarah pakaian jas yang mulanya hanya jadi kebanggaan aristokrat Eropa kini berkembang luas dan menjadi pakaian formal yang digunakan siapa saja.
Jangan lupa subscribe dan like ya. Jika kamu anggap ini menarik dan penting untuk orang lain, jangan lupa share ya. Terima kasih.